firman-Nya, Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ardi. Yang terkasih dan Opung yang terkasih. Ya, sudah lama kita tidak bersua. Iya. Sekarang kita mulai lagi di dalam bincang-bincang di warung kopi Opung. Ya, mari kita mulai dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salibnya pendek ya, Opung, cuma di dada doang. Gini, tanda salib yang benar sebenarnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi amennya itu sebenarnya cuma di mulut, tidak di sini, ya. Cuma di mulut. Jadi ini sebenarnya Putra, nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini yang dua ini sebenarnya Roh Kudus. Roh Kudus ada di kedua sisi. Ya, karena itu kan sebagai penggerak ya, penggerak sebenarnya penggerak yang memotivasi kita, yang memberikan semangat kepada kita. Ya Roh Kudus itu ya rohnya Yesus itu sendiri. Kan itu sudah dijanjikan sebelum naik ke surga. Iya, tapi Roh Kudus kan anggapannya kan roh penghibur doang. Tidaklah, semuanya Roh Kudus itu ya sama seperti Yesus sendiri. Dia kan juga Allah. Apa yang disebut dengan apa itu? Trinitas atau Tritunggal. Kan gitu. Jadi dia juga Allah sendiri. Ya yang menggerakkan kan Yesus bilang, saya akan mengutus pada kamu apa itu? Roh penghibur yang akan menyertai kamu di dalam melakukan tindak tanduk yang berkaitan dengan kabar sukacita, kabar keselamatan, ya supaya kamu mewartakannya ke seluruh dunia dan aku akan menyertai kamu ya dengan rohnya itu sendiri. Di Roh Kudus itu sangat berperan dalam hidup setiap insan manusia, ya. Kudus itu sangat berperan dan itu ya kita harus menghormatinya karena dia sendiri adalah Allah sendiri sebenarnya ya. Ini udah diaduk kan? Oh iya diaduk ya, oh iya benar-benar saya lupa. Ini adalah kopi sulingan kita aduk dulu ya. Kemudian setelah 1 menit kita matikanlah apinya. Kalau di ulu hati ya? Ya, sekitar inilah apa ini kenapa hati. di ulu hati bukan di dada? Karena ulu hati ini kan hati di sini kan. Hati itu apa? Pusat. Ya kan pusat. Hati itu kan sebenarnya sama seperti hati kita kan bukannya dada kita yang apa tetapi tersimpan dalam hati sanubari. Betul. Oh iya juga. Parah nih. Jadi sekarang ini kan ada itu ya, apa namanya, pentahbisan ya di seluruh Indonesia ya. Sebenarnya sih bukan di seluruh Indonesia pentahbisan imam atau apa? Imam, oke. Ada pentahbisan imam di Jakarta sendiri di Keuskupan Agung Jakarta di KAJ ada. Ya tanggal 29-an Januari. Sampai hari ini tadi malam kayaknya. Bukan, sebenarnya sih itu berkaitan dengan peringatan. Iya, tapi ada yang ditabiskan. Ada. Bukan hanya seluruh sebenarnya seluruh Indonesia, taruhlah seluruh Indonesia bukan. Tapi kebanyakan sebenarnya kalau pentahbisan itu aku lihat ya selama ini ya dalam Maria diangkat ke surga tanggal 15 Agustus ya. Itu banyak sekali juga. Jadi ada 2 tahap. Ya sebenarnya sih ya hanya 2 tahap. Kayak baptis, Ya. Natal sama. Ya sebenarnya sih ya tergantung lah kalau kita bisa sebenarnya sih nggak ada tapi ada momen-momen tertentu ya seperti Maria diangkat ke surga dan juga ini kemarin lupa saya kenapa kemarin bentar saya lihat dulu ya. Oh, pesta dipersembahkan, pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa tanggal 2 Februari kemarin. Kenapa dia ada tahbisan pada saat itu? Karena dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, sekarang kan para Romo ini pun kan sebenarnya dia mempersembahkan dirinya kepada Tuhan kan, ya. Dia mau melayani Tuhan, dia mau khusus untuk melayani Tuhan.
Ya, dalam yang notabene Tuhan itu hadir di dalam diri setiap insan manusia kan. Kan itu sebenarnya. Jadi seluruh umat Yahudi juga bukan juga kan, diserahkan juga. Setiap anak laki-laki sulung, ya, setiap anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Allah, ya, itu di Yahudi. Dan bukan hanya itu, termasuk hewan pun, anak hewan ya, yang sulung itu harus dipersembahkan kepada Tuhannya sebagai persembahan. Bukan itu saja, hasil panen pun, ya, yang pertama itu yang sebagai yang terbaiknya, ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ini memang sesuatu, menurut saya sih tradisi yang sangat bagus menurut saya, ya, sebagai bakti kita, sebagai hormat kita kepada Allah. Kalau bedanya frater, diakon, dan pastor itu? Frater, diakon. Diakon itu kan persiapan untuk menerima tahbisan. Diakon juga sudah tahbisan. Sudah tahbisan, ya. Sudah tahbisan. Jadi tahbisan menuju ke imamat, ya, kepada imamat. Diakon, jadi sebelum jadi tahbisan imamat, tahbisan diakon dulu, ya. Tahbisan diakon itu persiapan untuk menuju, ya, diberi mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Di sini berpikir secara ini, ya, digodok dulu, ya, berpikir. Mungkin setelah itu diakon ditaruh di paroki gitu ya. Oh, jadi pelayan Romo Yuk dulu. Ya, di paroki lah, di paroki membantu ya untuk ini, untuk berpikir lebih matang lagi, ya. Ya sifatnya sih apa dulu diteruskan apa tidak gitu. Kalau Opung dulu kayaknya pernah ke seminari. Saya mah cuma main-main doang. Tapi seminari itu sebenarnya umum atau khusus gitu? Kalau dulu khusus. Hmm. Sekarang sudah ada yang menjadi plusnya. Jadi sudah bisa dari umum, sudah bisa menerima. Ya. Dulu khusus seminari, khusus sekolah pendidikan pastor. Jadi yang dikhususkan adalah untuk pendidikan pastor. Tapi belakangan ini mungkin sudah 3 tahun atau 5 tahun atau berapa tahun sudah menjadi seminari plus. Jadi dari luar pun menerima murid, ya. Biasanya kan kalau seminari itu selalu satu asrama, ya, dia selamatan. Tapi sekarang sudah menerima murid baru dari luar asrama. Jadi umum lah. Oke, sekian saja. Sudah? Oke. Kalau begitu kita tutup. Tuhan memberkati kita. Berkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo kopinya. Kami dari Warung Kopi Katolik mengucapkan selamat kepada para tahbisan baru di seluruh Indonesia. Semoga pelayanannya senantiasa membuahkan yang baik sehingga umat semakin banyak yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Amin.